Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Tim pencarian dan pertolongan Timika tengah berupaya mencari kapal cepat berkekuatan mesin 40 PK yang membawa 3 orang petugas tower jaringan 4G dilaporkan hilang kontak di perairan Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Jumat 21 Juli. Kasubsi Operasi SAR Timika Charles Batlajeri menyampaikan SAR Timika menerjunkan 2 unit perahu karet dan 1 unit trip 400 PK melakukan penyisiran di rute yang sering dilewati kapal cepat tersebut. Pencarian hingga Minggu malam 23 Juli belum membuahkan hasil. Sebuah kapal cepat yang berangkat dari Pelabuhan Sumitro, Pomako pada Jumat pagi 21 Juli dengan tujuan Kampung Sumapro, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hilang kontak hingga Minggu 23 Juli. Kejadian pertama kali dilaporkan seorang warga pada Jumat malam 21 Juli karena seharusnya kapal sudah tiba di lokasi tujuan pada Jumat sore. Kapal membawa 3 petugas tower guna melakukan pemeliharaan jaringan 4G. Kasubsi Operasi SAR Timika Charles Batlajeri di Timika Minggu malam 23 Juli mengatakan pencarian hari kedua Operasi SAR Timika menerjunkan 2 unit perahu karet dan 1 unit RIB 400 PK dengan menyisir perairan dangkal dan pesisir pantai hingga perairan Sumapro. Namun belum membuahkan hasil. Untuk pencarian hari ini, hari kedua, hasil pencarian masih nihil. Untuk pencarian hari ini difokuskan di sepanjang pesisir Timika sampai ke Sumapro dan juga di jalur di mana diperkirakan speedboat tersebut dari Timika sampai ke Sumapro Pulau 3. Tim akan memperluas area pencarian menuju ke perairan Dobo. Dalam pencarian, tim juga berkoordinasi dengan kapal-kapal nelayan. Hingga kini tim SAR Timika terus melakukan pencarian 3 penumpang tersebut dengan memperluas lokasi pencarian. Tim kantor berita Antara mewartakan. Sebuah kapal yang memuat penumpang sebanyak 40 orang tenggelam di perairan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 24 Juli. Dari kecelakaan tersebut, data Kantor Pencarian Pertolongan Kendari menyebut sebanyak 16 orang meninggal dunia, 6 orang dinyatakan selamat dan 19 orang lainnya hilang. Sebuah kapal penyeberangan antar desa tenggelam di perairan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari 24 Juli. Kapal yang mengangkut penumpang sebanyak 40 orang ini tenggelam saat melakukan penyeberangan dari Desa Lanto menuju Desa Lagili. Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah mengatakan tercatat ada 15 orang meninggal dan 19 orang hilang akibat kecelakaan laut itu. Sedangkan 6 orang lainnya dinyatakan selamat. Keseluruhan korban meninggal dunia telah dilakukan identifikasi di Puskesmas Mawasangka Timur dan langsung diserahkan kembali kepada keluarga korban. Untuk korban selamat saat ini masih dilakukan perawatan. Sementara terhadap 19 orang yang dinyatakan hilang masih dalam proses pencarian oleh tim pencarian dan pertolongan Basarnas Kendari bersama potensi SAR lainnya. Kecelakaan kapal tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Dengan jumlah TUB 40 orang, meninggal dunia 15 orang, selamat 6 orang, dalam pencarian 19 orang. Dengan mengerahkan 13 orang tim penyelam, pencarian terbagi dalam 2 tim, yakni tim 1 melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian, serta tim kedua melakukan penyisiran di atas permukaan air sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan rubber boat dan longboat. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia berkomitmen menindak tegas pelaku bullying atau perundungan di lingkungan kedokteran, khususnya terhadap para dokter yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi SPOT mengatakan, pihaknya menguatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah organisasi untuk mengatasi masalah perundungan dan menindak tegas pelaku.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Dr. Adib Kumaydi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menguatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi terkait untuk mencegah dan menindak tegas oknum pelaku bullying atau perundungan terhadap para dokter yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis PPDS atau dokter residen. Aksi tersebut menurut dokter spesialis ortopedi dan traumatologi ini menyebabkan kerugian mental, fisik dan material terhadap para calon dokter spesialis. Hal ini disampaikan Ketum PBID dalam taklimat media yang digelar secara virtual di Jakarta, Sabtu 22 Juli. Konsen dengan masalah bullying ini bukan hanya saat ini, tapi sudah kami lakukan dalam satu upaya, baik itu etik, ya terus kemudian deklarasi, dan sekaligus juga melalui JDN ya, karena kelompok JDN adalah termasuk yang kelompok yang teman-teman yang saat ini juga menjalani pendidikan spesialis, maka kami sudah meminta JDN untuk kemudian membuka hotline jika ada pelaporan-pelaporan dan segera untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Junior Doctors Network JDN Indonesia, Dr. Tommy Darmawan, mengatakan akan melakukan advokasi ke sejumlah instansi maupun organisasi hingga optimalisasi layanan aduan terkait masalah perundungan. Tentu saja kami mencoba advokasi ke sana dulu, lalu juga kita akan buatkan hotline untuk pengaduan bullying itu. Mudah-mudahan kami bisa advokasi kepada AIPKI dan juga kepada Dikti untuk memberikan secercah pencerahan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sih memang kita coba berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan sendiri. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan instruksi Menkes tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kemenkes. Sebelumnya, Kemenkes juga telah membuka kanal aduan melalui pesan instan WhatsApp 081 299 799 777 atau di situs web perundungan.kemkes.go.id. Data pelapor dijamin kerahasiaannya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo dalam sambutan acara Harlah ke-25 PKB di Solo pada Minggu 20 Juli mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Karena itu Jokowi meminta agar masyarakat tak saling bertengkar dan saling menjelekkan capres lainnya pada pemilu 2024. Presiden Joko Widodo meminta warga untuk tidak saling bertengkar meski beda pilihan calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Ia menyampaikan para capres kerap makan dan minum kopi bersama. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan hari lahir atau Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Stadion Manahan Solo pada Minggu 23 Juli. Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat mengenai rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air untuk saling menghormati perbedaan suara pada pemilu 2024. Setelah berkompetisi bersatu kembali, lawung yang di atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge nopo? Kita ini satu saudara, setanah air Indonesia. Ampun kesupen, nggih mboten? Pada akhir sambutan, Presiden Jokowi juga berharap agar pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dapat berjalan sukses dan berhasil menghasilkan pemimpin yang kuat untuk meneruskan pembangunan nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan pohon tumbang di Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada Minggu 23 Juli siang hingga sore hari. Menindaklanjuti hal ini, pihak BPBD Kota Padang menyebut pada Senin 24 Juli ada 6 titik yang dilakukan pembersihan akibat pohon tumbang tersebut.
Cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 23 Juli, mengakibatkan 47 kejadian di wilayah setempat, dengan rincian 34 kejadian pohon tumbang, 10 kejadian angin puting beliung, dan 3 perahu nelayan terbalik. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Kota Padang, Yeni Yuliza, Senin 24 Juli menyebut, pihaknya telah menurunkan 3 tim, ditambah tim gabungan instansi dan lembaga lainnya untuk membersihkan pohon yang tumbang. Total ada 6 titik yang akan dilakukan pembersihan pohon tumbang pada hari Senin karena menunggu pemadaman arus listrik terlebih dahulu. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mengalami korban jiwa, namun ada beberapa rumah warga yang terdampak dengan kerusakan terutama di posisi atap terkena dampak pohon tumbang tersebut. Sementara itu, kejadian perahu nelayan yang terbalik di Pantai Padang telah ditangani oleh tim gabungan Tagana dan Basarnas Kota Padang. Sedangkan kejadian perahu karam di Pantai Muara Ulak Karang serta 2 nelayan Pantai Air Manis yang hanyut di Gosong Bendera dekat Pulau Sinyaru telah diselamatkan masyarakat setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, tim kantor Berita Antara mewartakan. Pesta Olahraga Universitas Sedunia Musim Panas FISU ke-31 dijadwalkan berlangsung 28 Juli hingga 8 Agustus 2023. Otoritas layanan kereta di Chengdu, Cina, terus melakukan persiapan mendukung penyelenggaraan pesta olahraga tersebut. Sebagai tuan rumah Pesta Olahraga Universitas Sedunia Musim Panas, Universiade FISU ke-31 yang akan diselenggarakan pada 28 Juli hingga 8 Agustus dengan mempertandingkan 18 cabang olahraga. Otoritas layanan kereta di Chengdu, Cina, terus melakukan persiapan untuk mengangkut para penonton yang akan berdatangan ke kota tersebut. Jelang perhelatan ajang olahraga tersebut tercatat pada Minggu 20 Juli, Stasiun Kereta Timur Chengdu melayani 210.000 penumpang. 经过数月的策划设计，成都东站重点打造大运会主题车站，开辟大运会进站专用通道，打造大运会专用候车区，为砥砺客群提供更加优质的服务保障，设置大运会吉祥物造型、大运会打卡点，引导广大旅客关注大运会、参与大运会。 Layanan kereta khusus juga akan dibuka selama perhelatan olahraga yang menghubungkan pusat kota Chengdu dengan beberapa tempat wisata populer. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Chengdu, Cina. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Kota Semarang pada Minggu 23 Juli mengatakan, anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menggapai masa depan yang cerah. Salam sejahtera bagi kita semua. Perwakilan anak-anak dari seluruh daerah di Indonesia menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juli. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara tersebut mengajak anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensi dan mengoptimalkan bakat dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkegiatan positif. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Untuk itu, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik mungkin. Bersamaan dengan itu, jadilah unggul dalam karakter dan akhlak yang mulia. Optimalkan bakat dan asah semua potensi pada diri kalian. Gunakan waktu dengan baik dan lakukan hal-hal yang positif. Ma'ruf Amin juga menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendengar dan melaksanakan aspirasi anak Indonesia, utamanya upaya pemenuhan hak sipil anak dan edukasi bagi anak dan orang tua terkait pola asuh keluarga. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kepolisian Republik Indonesia mengadakan kompetisi stand-up komedi dan festival musik dalam rangka merayakan HUT Bayangkara ke-77. Kompetisi tersebut diharapkan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan seni. Sebagai polisi, itu tampil kucel semua serem wajar. Karena dalam gaji polisi tidak ada namanya tunjangan kegantengan. Dalam rangka merayakan HUT Bayangkara ke-77, Polri mengadakan kompetisi stand-up komedi dan festival musik. Sebanyak 5 komika yang terpilih dari ratusan peserta menampilkan kepiawaian pada malam grand final yang diadakan di Jakarta, Minggu malam 23 Juli. Para peserta optimal menyampaikan materi komedi di hadapan para dewan juri yang terdiri dari pelawak senior, yakni Indro Warkop dan Abdel Ahrian. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan, kompetisi stand-up komedi dan festival musik diadakan untuk semakin mendekatkan Polri dan masyarakat. Ia juga menilai acara stand-up komedi sebagai ajang bagi masyarakat menyampaikan kritik dan saran kepada Polri melalui cara yang kreatif. Untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang selama ini masih dirasakan kurang, tentunya harus kita perbaiki. Demikian pula tentunya apa yang saat ini diharapkan oleh masyarakat, seluruh anggota juga bisa mendengar. Kapolri juga menyampaikan acara kompetisi stand-up komedi direncanakan rutin digelar pada perayaan HUT Bayangkara. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Karena BNN sama Direktur Narkoba itu CS kental, Bang. Kami itu sama-sama ingin sirkuit bandar. Untuk disita negara. Pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 pada Sabtu 22 Juli, sejumlah kantor kejaksaan baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri menyampaikan capaian kinerjanya. Pada periode Januari hingga Juli 2023, Kejati Bali berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp457 juta. Pada periode yang sama, Kejari Tanjung Perak Surabaya berhasil melakukan penuntutan terhadap 2 perkara korupsi dengan potensi kerugian negara sekitar Rp567,6 juta. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kejaksaan Tinggi Kejati Bali dan Kejaksaan Negeri Subali menangani 59 perkara penuntutan dalam tindak pidana khusus dengan 28 kasus yang telah diselesaikan, terhitung sejak Januari hingga Juli 2023. Dalam konferensi pers pada Sabtu 22 Juli, Asisten Intelijen Kejati Bali Chandra Purnama mengungkapkan, untuk tindak pidana khusus seperti kepabeanan, cukai, pajak, dan tindak pidana pencucian uang, Kejati Bali menyelamatkan keuangan negara yang mencapai Rp1 miliar. Penyelamatan keuangan negara, kerugian negara yang berhasil dikembalikan, berupa uang sitaan sebesar Rp457.358.000 dan uang pengganti sebesar Rp603.791.250. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya masih menyelidiki perkara di bidang pidana khusus, kasus korupsi perbankan yang diduga dilakukan Bank BUMN dan ditaksir merugikan negara senilai Rp11,5 miliar. Itu kredit macet, Pak ya? Kami nggak bisa sampaikan dulu secara detail, tapi potensi kerugian negara sekitar 11 miliar. Belum ada tersangkanya? Belum, masih posisi di penyelidikan. BNI, Pak ya? Bukan. Nanti kami akan sampaikan setelah ini. Ada beberapa pokoknya bank plat merah aja. Nanti kita akan sampaikan kalau misalkan sudah menjadi konsumsi dari publik. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya juga telah menuntut penuntutan terhadap 2 perkara korupsi di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perikanan dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp567,6 juta. 2 terdakwa sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Salah satu terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp250 juta. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli. Saat ditanya awak media perihal menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Sandiaga mengaku akan bersungguh-sungguh menjalankan jika diberikan amanah tersebut. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kediaman mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin pada Sabtu 22 Juli, Sandi dan Ganjar tampak menyapa ratusan tokoh agama dan masyarakat serta kader DPC P3 Kabupaten Bogor. Saat ditanya perihal menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Sandi mengaku akan bersungguh-sungguh menjalankan jika diamanahkan tugas tersebut. Namun saat ini, ia berfokus pada tugasnya sebagai Ketua Bapilu, yaitu menggerakkan, mengontrol, dan memastikan bahwa kerja politik mengumpulkan suara partai berlambang Ka'bah itu berjalan dengan baik. Keputusan dari pimpinan partai politik menugaskan saya untuk ikut berjuang bersama, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya kontribusi dan sumbangsi itu yang layak harus kita siapkan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Sandi menambahkan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Ganjar juga berdiskusi soal visi dan misi untuk mempercepat pembangunan bangsa yang berkelanjutan, penyediaan lapangan kerja, dan harga sembako. Keduanya juga sepakat bahwa Capres dan Cawapres haruslah memiliki keserasian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Yayasan Sahabat Anak mengadakan kegiatan Jambore 2023 pada tanggal 22 hingga 23 Juli. Perkemahan yang mengampanyekan pemenuhan hak dasar pendidikan tersebut melibatkan 400 anak-anak kaum marginal dari wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Cianjur. Senyum dan keceriaan terpancar dari wajah anak-anak saat mengikuti kegiatan Jambore yang digagas oleh Yayasan Sahabat Anak di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 22 hingga 23 Juli. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Yayasan Sahabat Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Menginjak seperempat abad kegiatan, berbagai aktivitas dilakukan, mulai dari menari bersama, menghias tenda, hingga mengikuti permainan dan petualangan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas, rasa persahabatan, dan membangun kerjasama antar anak-anak. Mengambil tema Gesit Meraih Mimpi Cemerlang, Ketua Panitia Saulina Siregar ingin menyuarakan pemenuhan hak dasar pendidikan berkualitas bagi anak-anak marginal, utamanya di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Kami selaku panitia maupun dari anggota komunitas Sahabat Anak gitu, mengharapkan ada peningkatan atau perubahan dari konsep mereka berpikir, ya, dari pola hidupnya, dari pendidikannya. Itu yang kami harap, dan yang sekarang ini kita pengen tahu mereka juga mendapatkan perubahan pikiran tentang digital, tentang keterampilan digital ini, seperti itu. Kemarin ada malam hiburan, panggung hiburan, terus bermain, kayak ke pos-pos gitu, kayak main-main lah pokoknya, ke pos, main apa. Terus kemarin juga ada belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, matematika, dan yang lainnya. Terus ada naro bendera gitu, yang ngambil bendera terus taruhin ke lokasi kayak benua gitu, lokasi negaranya. Para peserta mengaku sangat senang bisa mengikuti perkemahan yang diadakan Yayasan Sahabat Anak. Mereka bisa bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai wilayah, sekaligus mendapatkan pengalaman dan pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Senang dan bisa ketemu teman-teman yang lain dan kenalan gitu, dan ngikutin acara yang ada di sini. Kayak tampil, drama, terus sama kayak yel-yel gitu, sama kayak permainan game-game gitu, Kak. Itu sih.
Kegiatan ini melibatkan 200 relawan dan diikuti 400 peserta anak yang berasal dari 8 lokasi bimbingan belajar anak-anak marginal Sahabat Anak di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sejumlah anak dari 7 organisasi mitra yayasan, serta anak penyintas bencana gempa Cianjur pada akhir 2022. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga Samarinda, Kalimantan Timur, beserta sejumlah elemen pemerintah dan aparat, gotong royong membersihkan Sungai Karangmumus menggunakan perahu dan bot pada Minggu 23 Juli. Gotong royong ini dilakukan untuk mengawali kegiatan pembersihan Sungai Karangmumus yang akan diadakan secara rutin setiap bulannya. Warga bersama pemerintah dan petugas gabungan di kota Samarinda, Kalimantan Timur memungut sampah di Sungai Karangmumus menggunakan 25 armada perahu motor atau ketinting Minggu 23 Juli. Memimpin langsung kegiatan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan gerakan membersihkan Sungai Karangmumus diperlukan karena anak Sungai Mahakam itu adalah bagian penting dalam kehidupan warga kota Samarinda. Sungai Karangmumus merupakan salah satu sumber air baku yang diolah untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Selama ini, sungai tersebut tidak luput dari pencemaran sampah rumah tangga maupun sampah kiriman dari Sungai Mahakam. Disinilah kenapa kita tetap harus butuh turun ke lapangan, melakukan gotong royong tidak hanya di darat tapi di sungai, karena memang sampah-sampah yang baik itu produksi yang sengaja dibuang maksudnya oleh warga atau kita di sungai juga merupakan sampah-sampah tersebut kiriman. Setiap kali air pasang bersamaan dengan itu masuk ke Karangmumus. Sehingga tidak bisa tidak kita memang harus turun untuk terus secara reguler melakukan pembersihan. Salah seorang penggiat lingkungan dan peraih penghargaan Kalpataru, Misman, turut mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mempertahankan kebersihan. Ini sangat dukungan real, karena begitu pemerintah yang turun, otomatis kan dia punya kekuatan ya, kantor badan dinas itu semua bergerak, bahkan dia punya partner seperti TNI, Polri dan seterusnya. Nah itu kan semua turun ini kelihatannya. Jadi saya sangat terima kasih sekali terkait dengan dukungan real ini. Pemerintah Kota Samarinda memperhatikan secara serius kebersihan Sungai Karangmumus dengan menganggarkan sejumlah dana APBD untuk sarana kebersihan sungai seperti perahu motor dan jaring pemungut sampah. Selain itu, menjaga ekosistem dan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, kebersihan Sungai Karangmumus juga dinilai penting untuk mengembangkan sungai tersebut sebagai objek wisata. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 122 warga Cimanggis melaksanakan program Tebok Celengan atau membuka celengan di kantor Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli. Kepala Desa Cimanggis Abdul Aziz Anwar mengatakan, dari hasil uang pengumpulan warga selama setahun terkumpul sebanyak 578 juta rupiah. Hasil Tebok Celengan itu nantinya diserahkan kepada anak yatim piatu, kaum duafa hingga fakir miskin yang membutuhkan. Ibu-ibu yang hadir di sini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak 122 warga Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaksanakan program Tebok Celengan atau membuka celengan pada Minggu 23 Juli. Program ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan pemerintah Desa Cimanggis. Kepala Desa Cimanggis Abdul Aziz Anwar mengatakan uang hasil Tebok Celengan yang terkumpul pada Minggu 23 Juli sebesar 67 juta rupiah. Hingga kini, dalam setahun warga telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 578 juta rupiah yang terhimpun dari 8 rukun tetangga, 17 rukun warga, dan 5 kepala dusun.
Warga mengumpulkan ke setiap ketua rukun warga setiap minggu. Kita roadshow program-program ini RT dan RW seluruhnya ke masyarakat seluruhnya. Pasca hari ini penghitungan global kurang lebih mendapatkan tahun ini 578 jutaan, hampir setengah miliar. Nah, cara pembagiannya tetap RW, RT dan masyarakat pembagiannya di wilayah masing-masing aja. Terima kasih kepada Kepala Desa Cimanggis yang mana memprogramkan jaringan yatim yang sudah berjalan cukup lama. Tujuannya adalah untuk, benar kata Pak Kades, untuk mensejahterakan bagi anak-anak yatim kita yang kurang mampu. Mungkin tidak semua pure anak yatim, mungkin ada sebagian kecilnya untuk doa Pak. Program Tebok Celengan merupakan program prioritas Desa Cimanggis dan diharapkan menjadi tradisi tahunan warga. Dengan tujuan menyejahterakan kehidupan warga, khususnya para kaum duafa dan anak yatim yang menjadi penerima bantuan. Penyaluran dilakukan oleh para aparat desa melalui pengawasan, Linmas, Babinsa, dan Babinmas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program Santri Digitalpreneur Indonesia hadir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Juli 2023. Santri yang berpartisipasi sebanyak 50 orang dari 10 pondok pesantren. Pembimbingan Santri Digitalpreneur Indonesia, Hardiansyah pada Minggu 23 Juli mengatakan, program ini menjawab kebutuhan santri di era digital. Untuk itu, santri diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi saat ini. Sebanyak 50 santri dari 10 pondok pesantren di Kabupaten Bogor mengikuti program Santri Digitalpreneur Indonesia. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 25 Juli. Pembimbing Santri Digitalpreneur Indonesia Hardiansyah mengatakan program ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi santri di bidang digital agar mampu memanfaatkan perkembangan dunia digital dalam kegiatan wirausaha yang sedang digalakan di dalam pesantren. Para santri akan diberikan pelatihan terkait konten digital dan sosial media. Tuntut untuk lebih terbuka dan memahami perkembangan, diantaranya perkembangan terkait dengan sosial media dan konten digital. Jadi untuk tahap awalnya, para santri mendapatkan materi berupa teori terlebih dahulu, kemudian mereka melakukan praktek dan langsung didampingi oleh para mentor dan langsung direview dan mengerjakan proyek-proyek yang diberikan. Di Santri Digitalpreneur 2023 ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat seperti apa itu segitiga exposure, lebih dijelaskan lagi di sini. Terus juga gimana cara pengambilan angel, gimana apa itu size shoot, apa itu kamera movement. Hardiansyah mengharapkan para santri dapat membuat berbagai konten menarik untuk memasarkan atau mempromosikan berbagai produk hasil usaha pesantren atau saat santri memulai usaha. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.